Halo semuanya, kembali lagi di Santuy Course. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video tentang konfigurasi elektron ya. Jadi tema besar kita adalah konfigurasi elektron. Sebenarnya tema besarnya itu adalah struktur atom gitu ya, dari teori atom Dalton sampai ke konfigurasi elektron ya. Jadi di part terakhir tentang konfigurasi elektron ini ya, atau di struktur atom, kita akan mempelajari yang namanya adalah bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum ini yang akan kita bahas itu adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum ya. Kalau kita belajar struktur atom ya, itu kan ada atom Dalton, ada atom Rutherford. Setelah Rutherford, sebelum Rutherford itu ada Thomson, setelah itu Thomson itu Rutherford. Setelah Rutherford itu ada Niels Bohr, dan terakhir ada baru teori mekanika kuantum. Nah, jadi di bilangan kuantum ini kita bisa menggambarkan kedudukan elektron. Ya. Kemudian ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama yang biasa dilambangkan dengan N, lalu azimut itu L, magnetik itu M, dan spin itu S. Lalu 4 bilangan kuantum ini apa maksudnya? Jadi untuk bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menentukan tingkat energi di mana elektron hadir. Ya, jadi ini cukup bisa kita lihat nanti ada angkanya begitu ya. Lalu untuk azimut juga ini cukup gampang ya. Tidak usah dilihat definisinya. Nanti ini bisa kita lihat begitu ya. Nah, yang cukup rumit itu adalah di bilangan kuantum magnetik dan spin ya. Karena magnetik dan spin ini cukup berkorelasi ya, berhubungan begitu ya. Oke. Ini di sini kita gambarkan magnetik itu dia itu berbentuk seperti kotak sebenarnya magnetik itu. Jadi misalnya kita itu kalau belajar konfigurasi elektron ada subkulit S begitu ya. Subkulit S itu punya satu kotak ya. Kemudian P itu punya bukan tiga kotak sebenarnya, ada 3 orbital. Yang bahasa kerennya, tapi ya kita nyebutnya bahasa sederhananya kotak gitu ya. Kemudian ada subkulit D ya. Subkulit D ini punya 5 orbital atau punya 5 kotak ya di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Dan terakhir adalah F yang punya paling banyak kotak ya, karena dia juga bisa menampung elektron paling banyak ya. Jadi semakin banyak elektron yang bisa ditampung oleh suatu subkulit, maka ya orbital juga akan semakin banyak, yaitu logika dasar saja begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, perlu kita ingat lagi ya bahwa subkulit S itu bisa menampung 2 elektron ya. Kemudian untuk P itu bisa menampung 6 elektron, untuk D itu bisa menampung 10 elektron, dan F bisa menampung 14 elektron. Nah, kenapa di sini ada 1 orbital, 3 orbital atau 3 kotak, 5 dan 7 itu karena ya tinggal dibagi 2 saja. Mengapa kita bagi 2? Karena 1 orbital ini mampu untuk menampung 2 elektron. Jadi di sini subkulit S ini ya, 1 orbital ini bisa menampung 2 elektron. 1, 2 ya. Jadi ini ada elektron yang menghadap ke atas, ya ini yang menghadap ke atas, dan ada elektron juga yang menghadap ke bawah, begitu ya. Nah, dalam pengisian elektron juga kita tidak boleh sembarangan. Ada yang namanya aturan Hahn ya. Aturan Hahn ini adalah yang mengatur tentang pengisian elektron. Jadi elektron itu tidak boleh diisi sembarangan, ada aturannya. Aturannya itu adalah kita itu mengisi elektron itu semua dihadapkan ke atas semua. Jadi setiap orbital atau setiap kotak itu kita isi dengan 1 elektron terlebih dahulu. Misalnya kita punya subkulit P gitu ya. Jadi kita isi dulu satu kotak itu 1 menghadap ke atas. 1, 2, 3. Lalu ketika semua sudah terisi, baru kita ulang lagi dari yang paling kiri tetapi menghadap ke bawah begitu ya. 4, 5, 6. Nah, ini totalnya ada 6 elektron yang sesuai. Jadi ini tinggal bagi 2 saja kalau bingung. Didapatkan dari mana sih jumlah orbital itu ya tinggal maksimum subkulit itu bisa menampung berapa elektron, nanti kita tinggal bagi 2 ya. Karena satu orbital bisa menampung 2 elektron begitu ya. Makanya kita bagi 2. Nah, jadi dalam aturan lain itu, ya kita harus bisa mengisi elektron itu tidak boleh sembarangan. Jadi misalnya ini subkulit IP tadi yang sudah dijelaskan itu harus menghadap ke atas dulu, baru menghadap ke bawah. Jadi kalau kita punya subkulit D begitu, subkulit D ini berarti kita harus mengisi elektronnya dari atas dulu. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, lalu 6-nya itu mulai dari ini ke bawah. 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Dan seterusnya ini sama. Jadi kita tidak boleh mengisi elektron misalnya sekehendak kita sendiri. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak boleh. Jadi ada yang namanya aturan Hahn ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan. Nanti akan
berubah juga konsepnya begitu. Jadi ini isinya dari yang atas dulu ya, satu-satu begitu. Ya. Oke. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian untuk ini adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu dimulai dari tengah-tengah yaitu 0. Jadi di sini bilangan P ini tengah-tengahnya ini 0, kemudian ke kanan itu positif 1 dan ke kiri negatif 1. Untuk sukulit D itu tengah-tengahnya 0, ke kanan itu positif 1, positif 2, ke kiri negatif 1, negatif 2. Lalu untuk F ya tengah-tengahnya 0, berarti tengah-tengah itu di sini, ini plus 1, ini plus 2, ini plus 3, ini min 1, ini min 2, ini min 3 ya begitu. Nah, jadi apa fungsi bilangan ini nanti kita bisa lihat dari contoh soalnya supaya lebih jelas. Nah, lalu untuk bilangan quantum spin ini cuma ada dua kemungkinan, yaitu plus setengah atau negatif setengah. Kalau elektron itu terakhir kali diisi dengan elektron menghadap ke atas, ya, maka dia plus setengah, ini menghadap ke atas. Kalau dia menghadap ke bawah, maka dia min setengah, gitu ya. Ini kan ada elektron yang ke atas atau ke bawah. Misalnya kita punya subkulit itu misalnya P3 gitu ya. P3 berarti kita punya subkulit P yang punya 3 kotak, lalu kita isi dengan elektron yang dia punya 3 elektron. Mengisi elektron berarti dimulai dari yang sudah jelaskan dari kiri ini, kemudian menghadap ke atas. 1, 2, 3. Nah, karena dia menghadap ke atas ya, menghadap ke atas maka ini spinnya adalah plus setengah begitu. Lalu untuk bilangan magnetiknya karena dia berhenti di kotak yang paling kanan ini ya, di mana magnetik itu dimulai dari tengah-tengah yaitu 0, maka ini plus 1, ini min 1, maka magnetiknya adalah plus 1 begitu. Ya, mungkin akan lebih jelas lagi kalau kita tetapkan di soal. Tapi untuk spin itu hanya dua kemungkinan, yaitu kalau menghadap ke atas dia plus setengah, dan menghadap ke bawah dia itu negatif setengah. Nah, langkah lebih baik kalau kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ini kita punya 11 Na dan 17 L. Kita akan bahas A dan B dulu ya. Oke. Kita akan bahas 11 Na, 11 Na. Oke. Untuk menentukan bilangan kuantum kita uraikan dulu berdasarkan subkulit ya. Ini bisa menggunakan 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S1 ya. Di sini saya cukup cepat saja karena konfigurasi subkulit sudah dijelaskan di sebelumnya begitu. Atau bisa kita perpendek dengan konfigurasi gas mulia seperti ini 10Ne 3S1. Oke, tidak apa-apa seperti ini. Oke, lalu untuk bilangan kuantum sendiri kita itu hanya melihat yang paling terakhir ya. Jadi kita cukup melihat kita cukup fokus dengan 3S1 saja. Ya. Oke, lalu kita akan menentukan bilangan kuantum mulai dari n. N adalah bilangan kuantum utama. Cara menentukan n itu sangat mudah. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada angka 3 kan, maka n-nya 3 begitu. Ya, sangat mudah. Ya, 3S1 ya n-nya itu 3 gitu, ya. Kemudian untuk L itu adalah sama dengan 0. Mengapa 0? Karena dia subkulit S. Jadi untuk bilangan azimut ya, bilangan azimut ya, atau L, azimut dalam kurung L, itu kalau S maka sebagai dengan subkulit S maka L sama dengan 0. Kalau P itu L sama dengan 1 ya. Kemudian D itu maka L sama dengan 2 dan kalau bahaya dengan subkulit F maka L sama dengan 3 ya. Di sini karena dia bahaya dengan subkulit S maka L sama dengan 0 begitu ya. Jadi tidak terlalu rumit. Lalu untuk M magnetik ini kita tidak bisa tentukan langsung asal ya begitu. Tapi kalau sebenarnya untuk subkulit S ini hanya punya satu orbital ya, karena dia cuma bisa menampung 2 elektron, 2 dibagi 2 itu ya 1. Maka kita gambarkan di sini satu kotak ya. Oke, di sini magnetiknya pasti 0 ya, pasti magnetik sama dengan 0 karena dia tidak punya orbital yang lain, pasti nilai magnetik sama dengan 0 ya kalau subkulit S begitu. Lalu untuk spinnya itu kita isi elektronnya satu, menghadap ke atas dulu ya kan, tidak boleh menghadap ke bawah dulu. Maka karena dia isinya menghadap ke atas ya, maka ini plus setengah begitu ya. Plus setengah. Oke, jadi ini bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S-nya plus setengah. Lalu kita punya 17Cl. 17Cl ini konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P5. Oke, 3P5 maka ini bisa dipersingkat ya. Kalau mau kita persingkat berarti menjadi 3S2, 3P5 begitu. Nah, untuk bilangan kuantum kita coba lihat saja bilangan paling terakhir atau orbitalnya subkulit paling terakhir yaitu 3P5. Maka di sini N-nya adalah 3 ya karena 3P gitu. Lalu untuk L karena dia P maka L 1 ya sesuai dengan di sini kalau subkulit P L-nya 1. Lalu untuk magnetiknya karena dia subkulit P maka dia punya 3 kotak ya, 3 orbital begitu. Kita gambarkan dulu orbitalnya. 1, 2.
Oke, dimulai dari 0, ini plus 1, ini minus 1. Ini cara menggambar magnetik. Lalu kita isi di sini, dia punya terakhir itu dia punya 5 elektron. 5 elektron berarti dia itu 5 elektron berarti dia punya itu diisinya dari sini sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, ya, 5. Oke, karena dia berhentinya di 0, ya, di posisi orbital yang ke 0, maka M-nya 0. Gitu. Lalu untuk spin ini karena dia terakhir kali diisikan dengan elektron menghadap ke bawah, maka spinnya adalah negatif setengah. Begitu ya. Nah, jadi di sini jelas ya. Jadi 3P5 di sini ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Dan isi pengisiannya itu harus ada aturannya begitu. Jadi harus dimulai dari atas dulu begitu ya. Oke, lalu ini bisa mungkin untuk satu nomor lagi. C itu 7N. Nah, 7N lebih gampang lagi ya karena nomor atomnya lebih kecil. Ya, jadi bisa kita pilih 7N ya di sini, 7 nitrogen. Jadi berarti kalau kita mau ikan berarti adalah 1s2, 2s2 dan 2p3. Ya, 7N. Oke. Berarti ini kalau mau dipersingkat bisa pakai 2He ya, 2He, 2s2, 2p3. Kita mulai dari bilangan kuantum ya. Karena kita ingin mencari bilangan kuantum, kita fokus ke bilangan orbital subkulit yang paling terakhir gitu ya. Oke, lalu kita ini ya mencari mulai dari n. N berarti di sini ada 2 karena yang depannya 2 begitu. L karena P maka L1 gitu ya. Kemudian untuk magnetik karena dia subkulit P maka kita gambarkan orbital ya, punya 3 kotak begitu. 1 2 0, ini min 1, ini plus 1. Lalu untuk mengisi elektron di sini punya 3 elektron, maka kita isi mulai dari kiri atas ya. 1 2 3. Maka di sini elektron berhenti di posisi plus 1, maka magnetiknya adalah plus 1. Ya. Magnetiknya plus 1 begitu ya. Kemudian untuk spin karena dia menghadap ke atas ya. Terakhir kali elektron itu diisi di plus 1 dan dia menghadap ke atas, maka ini adalah setengah ya, plus setengah begitu ya. Oke, ini untuk 7N. Ya, mungkin selanjutnya ada 39Y ya. 39Y di sini. 39Y. Oke, di sini saya langsung singkat saja ya. Di sini dia menggunakan 36 kripton. 36 kripton itu diikuti oleh 5s2 dan 4d3 berarti ya. Oh, maaf. Ini dia adalah 4d1. Ya, 4d1. Ini untuk cara mempersingkat konfigurasi bisa lihat di video sebelumnya karena tidak terlalu dijelaskan supaya video tidak terlalu panjang. 45s2 dan 4d1. Maka kita fokus ke 4d1. Ya, n-nya itu berarti 4, L-nya itu sama dengan 2 karena dia subkulit D. D itu L-nya 2. Kalau P1, S0 dan F3. Lalu untuk magnetik karena dia subkulit D ya. Karena dia subkulit D. Subkulit D berarti dia punya 5 orbital atau punya 5 kotak. Kita gambarkan dulu. 1 2 3 4. Kemudian dia hanya punya 1 elektron. Kita buat dulu ini ya, dari 0, ini plus 1, ini plus 2, ini min 1, ini min 2. Oke. Lalu ini diisi 1 elektron. Ya, tidak ada elektron lagi karena cuma 1 elektron. Maka M sama dengan negatif 2. Dan spinnya itu karena dia menghadap ke atas, maka dia adalah plus setengah gitu ya. Oke, ini M2 S-nya plus setengah. Lalu untuk E ini apa soalnya? Saya lupa. 27CO. Oke, 27CO, 27 kobalt. 27CO berarti kita bisa pakai 18 AR dilanjutkan oleh 4S2 dan 3D. Nah, 3D7. Oke, 3D7. Berarti kita fokus ke 3D7 saja. Oke, berarti ini N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Kemudian ya, M-nya ini karena dia punya subkulit D, maka punya 5 kotak begitu. 1 2 3 4. Berarti ini ada 7 elektron, berarti kita isi mulai dari kiri begitu. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini mulai dari 0 tengah-tengah plus 1 plus 2 min 1 min 2. Maka di sini dia berakhir di min 1 kan tadi. Berakhir di pengisian min 1. Dan S-nya itu min setengah karena dia saat diisi terakhir elektron dia menghadap ke bawah gitu ya. Maka bilangan kuantumnya adalah ini N sama 3, L2, M min 1 dan S-nya min setengah begitu. Lalu bagaimana kalau soalnya kita balik? Jadi kita disuruh menentukan bilangan
nomor atom, tetapi dari bilangan kuantum, begitu ya. Jadi ini soal kita balik ya, begitu. Oke, nah lalu ini kita coba bahas dulu ya di sini. Kita coba dengan soal nomor A dulu ya di sini. N3 ya. 300 plus setengah. Oke, di sini dituliskan dulu ya mana ini. Oke. N sama dengan 3, L 0, M sama dengan 0, dan S-nya itu plus setengah. Nah, bagaimana menentukannya? Kita cukup tentukan saja. Ketika N sama dengan 3, ya maka di sini kita tulis dulu 3. Begitu ya. L 0, maka S sama dengan 1. Maksudnya L sama dengan 0, maka dia balik dengan subkondit S. Lalu M sama dengan 0 ya karena dia subkondit S ya. Ini dia punya magnetik ya. Setelah kita tulis 3S ya. Ini 3S dari N dan L, kita punya data dari magnetik dan spin. Kita gambarkan dulu magnetiknya karena dia subkondit S, maka magnetiknya itu hanya punya satu orbital 0 gitu ya. Maka magnetiknya pasti 0. S-nya itu plus setengah, maka dia terisi hanya satu elektron ya, karena dia hanya terisi yang atasnya saja. Kalau bisa kita isi 2 begitu, maka dia menghadap ke bawah, maka spin bukan plus setengah, tetapi negatif setengah begitu ya. Maka di sini punya satu elektron ya, ketika kita gabungkan ini semua, maka ini menjadi 3s1 ya. Karena dia punya satu elektron saja, maka kita tulis 3s1. Nah, 3s1 dalam konfigurasi elektron itu ya, kalau kita mau hitung mundur ya, kalau kita buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, stop di 3s1. Maka ini total jumlah nomor atomnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka nomor atom ya, kita tinggal jumlahkan semua elektron. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, tambah 1 11 begitu. Ya, maka ini 11 nomor atomnya. Oke, lalu untuk nomor 2 dia apa soalnya? Lupa. Nah, ini B, kita lihat dulu soalnya. 2 1 min 1 min setengah ya. 2 1 min 1 dan setengah. Ya, begitu. Oke. Nah, lalu jadi untuk ini bagaimana? Kita lihat dulu N-nya 2 ya. Maka kalau N2 kita tulis 2, L-nya 1 maka dia menjadi P gitu ya. Maka ini 2P. Ya, lain dengan 2P, lalu magnetiknya sama dengan min 1 karena dia itu punya subkondit P, maka kita gambarkan 3 orbital begitu. 1 2 2 3. Lalu di sini 0 plus 1 dan min 1. Nah, lalu kita isikan dengan elektron. Elektron berarti kita isikan dari yang paling kanan ya. Karena dia itu stopnya, kalau dilihat dia itu stopnya di min 1 dan S-nya itu min setengah. Maka kalau kita mau kira-kira, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, begini ya. Kapan begini ya? Karena dia berakhir di dia itu diisi terakhir kali di orbital min 1 dan juga dia menghadap ke bawah ya, maka spin sama dengan negatif setengah. Lalu kalau kita lihat-lihat di sini, ini punya 4 elektron begitu ya. Di sini punya 4 elektron, maka ini ketika kita gabung gitu ya, informasi yang kita dapat adalah ini bayar dengan 2p4. Sebelum 2p4 itu adalah 2s2 gitu kan. 2s2 dan 1s2. Maka kalau kita jumlahkan nomor atom begitu, maka ini nomor atomnya adalah 8. Ya. Nomor atomnya adalah 8 ya. Nah, untuk soal C dan D ini mungkin bisa dipakai untuk latihan ya. Kalau kita mau bayang-bayang di sini C itu N sama dengan 3, L2 ya, maka dia bayang dengan 3D begitu ya untuk C. 3D yang tinggal gambarkan magnetiknya. Magnetiknya itu punya 5 kotak ya. Ya, 5 orbital karena dia D, 1 2 3 4. Di sini ya kita cukup isikan saja. Sini 0 plus 1 plus 2, min 1 min 2. Lalu kita isikan elektronnya dengan memperhatikan magnetik plus 2 dan S plus setengah. Berarti dia itu berhenti di orbital plus 2, tetapi elektronnya naik ke atas begitu ya. Nah, jadi ini mungkin bisa dijadikan latihan. Yang D juga sama begitu ya. Apalagi ini L-nya 1 berarti ya ini pasti bahaya dengan 4P begitu. Tinggal orbital dan spin-nya saja yang cukup untuk kita olah begitu ya. Oke, itu mungkin bisa dijadikan latihan untuk di rumah. Nah, lalu saya akan membahas aturan setengah penuh. Di mana aturan setengah penuh ini berlaku di video sebelumnya ya. Nah, saya janji akan bahas gitu di mana itu di S2, D4 dan di S2 D9 ya. Karena ini berhubungan dengan bilangan kuantum.
dengan magnetik. Jadi kalau S2, ya, S2 itu kan berarti ada satu S itu satu kotak diisi dengan 2 elektron. Lalu D4 itu berarti begini ya, punya 2, 3, 4 misalnya begitu. Punya 4 ya gitu ya. Oh, ini kotaknya mungkin kita gedein dikit. Oke, kita gedekan dikit. Di sini jadinya seperti ini begitu. Oke, 1, 2, 3, 4. Lalu kita isikan dengan elektron ya. Kita isikan dengan elektron, maka ini menjadi 1, 2, 3, 4 ya. 3, 4. Nah, di sini mana adalah S2 dan ini adalah D4 begitu ya. Nah, dalam aturan setengah penuh itu dikatakan bahwa ini elektron bisa berpindah. Jadi elektron yang di S2 ini bisa kita pindahkan ke sini. Begitu ya. Karena dengan alasan dia itu aturan setengah penuh yang dikatakan dia itu lebih stabil. Jadi elektron bisa berpindah asalkan dia itu lebih stabil. Jadi dia itu hanya jadi bisa diubah menjadi S1D5 gitu karena dia lebih stabil alasannya. Jadi digambarkan seperti ini. 3, 4 begitu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka jadilah S1D5 begitu. Ini dikatakan lebih stabil dalam aturan setengah penuh ya. Sama saja dengan S2D9. S2D9 kalau kita gambar ya sama. Jadi ini ada S ya, ini S2. Lalu D9 ya berarti begini. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini D9 ya berarti diisi elektron seperti ini. 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ini adalah D9. Nah, dikatakan bahwa elektron yang di sini bisa dipindahkan ke sini dengan alasan lebih stabil sama, lebih stabil. Nah, lebih stabil, maka ini menjadi S1D10. Jadi ini hanya ada satu kotak ya. Di sini elektron semua terisi penuh begitu ya. Jadi ini aturan setengah penuh namanya. Makanya saya tidak terlalu menjelaskan karena nanti lebih dijelaskan karena kita akan mengerti dulu konsep bilangan kuantum begitu. Jadi ini S1 D10 ya makanya dalam S2 D4 dan S2 D9 ini tidak dipakai karena alasannya ini yaitu lebih stabil gitu ya. Lebih stabil. Nah, jadi sekian saja untuk video kita kali ini dan ini menutup kita dalam video konfigurasi elektron ya dari subkulit, kulit dan bilangan kuantum ya menentukan golongan periode dan elektrovalensi. Maka saat itu saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini dalam menonton video playlist kimia kelas 10 bagian konfigurasi elektron ya. Jika suka video ini maka silakan like, subscribe dan share video ini ke teman-teman sekalian. Maka dari itu saya dari Santo Cross mengucapkan terima kasih.